Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi. Saya dari Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang logistik pemasaran. Dari mata kuliah Manajemen Logistik, Universitas Pancasakti, Bekasi. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri. Nama saya adalah Nur Muhammad Fauzi dan NIM saya adalah 28921500337 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Logistik pemasaran. Kita masuk ke pengertian logistik pemasarannya dulu ya. Apa itu logistik pemasaran? Kalau logistik itu yaitu aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan seiring adanya kegiatan yang bersifat komersil. Jadi logistik itu bukan cuma gudang. Memang ada gudangnya, tapi logistik itu adalah sebuah kegiatan yang seperti ini, ada lokasinya, ada transportasinya, ada penyediaannya, ada komunikasinya, itu termasuk dalam logistik. Sedangkan pemasaran yaitu adalah berfungsi untuk bertanggung jawab untuk memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Jadi pemasaran itu adalah sebuah memonitori permintaan pelanggan sekarang dan akan datang, maksudnya seperti itu. Pemasaran bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Ini pemasaran, logistik pemasaran ya. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, pihak marketing mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan diganti dengan perakitan produk B. Maka ongkos akan menjadi lebih tinggi. Karena ongkos setup meningkat, ya karena lini perakitan berubah, untuk membuat produk B yang berimbas jadi ongkos setup per unit jadi lebih tinggi. Dan selanjutnya jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk perakitan produk A, dan lini perakitannya sudah berubah hingga memerlukan setup ulang. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity yang berakibat pada fasilitas serta pekerja yang menganggur. Pengantaran pemesanan menjadi terlambat dan resiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Jadi ini adalah contoh kasus di mana prioritas itu tergantung pada waktu setup, dan apabila keterlambatan pengiriman akan berimbas jadi seperti ini, loss capacity, yang jadi ada fasilitas yang nggak kepake, tenaga kerjanya juga jadi nganggur, pemesanan jadi terlambat, pelanggan jadi nggak puas. Untuk mengatasi pihak manajemen material, untuk mengatasinya pihak manajemen material harusnya mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai berapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur perbauran perusahaan atau mix marketing, yaitu unsur yang satu dengan lainnya harus terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada yang timpang,
maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Kegiatan logistik bisa dilihat sebagai berikut. Ada produk, ada promotion, ada price, ada place, distribusi. Kalau misalkan salah satu ini ada yang terhambat, ya udah semuanya jadi kehambat gitu. Yang pertama ada produk, yaitu barang atau jasa hasil rancangan bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan oleh perusahaan. Yang kedua ada price, yaitu harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung, diakumulasi sehingga menjadi ongkos yang total. Ada laba yang diharapkan di dalamnya. Jadi price juga dipikirkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada promotion, yaitu upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan demikian, adanya promosi yang diharapkan oleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggan sehingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. Yang terakhir ada place. Yang place itu bukan tempat ya, maksudnya lebih ke distribusi, yaitu kegiatan yang berupaya untuk menempatkan barang dan jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Bauran kegiatan logistik dibentuk oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi yang satu, ada standarisasi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu QCD, quality, cost, dan delivery. Transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan atau inbound. Yang ketiga, persediaan aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pesanan ekonomis, yaitu jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan, kapan kegiatan memesan itu harus dilakukan. Yang keempat ada pemrosesan pesanan, yaitu pesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau ditempatkan di tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesan. Jadi pertama ada standarisasi pelayanan, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada pemrosesan pesanan. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi pergudangan, penanganan material maksudnya, pembelian, pemeliharaan informasi, dan kemasan perlindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena keandalan layanan, transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dan berikut adalah ruang lingkup dari aktivitas-aktivitas kunci dan juga aktivitas pendukung seperti ini. Oke, kita lanjut. Komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi.
Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi yang harus kita ketahui dalam marketing, yaitu ada arus komunikasi atas, yaitu arus komunikasi ya dari seseorang di tingkat bawah kepada yang menerima informasinya yang tingkat atas atau dalam suatu organisasi. Kayak misalkan contoh arus komunikasi saya seorang staf biasa kepada atasan saya, mungkin manajer, itu pasti harus membicarakan terkait arus ini nih. Memasarkan suatu produk itu akan melewati arus ini pasti. Dan juga ada arus komunikasi bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang ke tingkat atas pada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, membentuk komunikasi adalah instruksi kerja, misalkan memoresi atau mungkin pedoman, surat tugas dan lain-lain. Kalau komunikasi atas kan kayak dari saya ke bawah saya. Kalau komunikasi ke bawah itu kayak ke saya, mungkin ke bawahnya, ke pekerja saya mungkin, lebih tepatnya bawahan saya. Terus selanjutnya ada komunikasi horizontal. Kan dua itu adalah komunikasi vertikal. Kemudian ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Contoh komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Jadi horizontal itu sederajat, satu divisi kepada divisi lain, atau mungkin manajer ke manajer yang lain yang masih ruang lingkupnya masih sederajat. Yang keempat ada komunikasi melingkar, yaitu komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Jadi semua itu komunikasi yang ke semua hal. Lalu ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi menggunakan saluran lain, maksudnya apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai satu saluran komunikasi yang ada. Marketing communication. Dalam komunikasi kita juga menemui hambatan, baik yang datang dari pihak pemberi informasi atau pihak penerima informasi maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasinya yang bersangkutan. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Komunikasi harus jelas kalau misalkan kita seorang marketing menyampaikan sesuatu, karena seseorang kan punya pandangan yang beda-beda, ya kan? Jadi dengan informasi yang jelas bisa memudahkan kita untuk menyampaikan pandangan kita kepada orang yang belum menangkap atau mungkin punya persepsi yang berbeda. Yang kedua ada mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. Menghilangkan kegaduhan, yang ketiga, atau kebisingan yang ada. Itu adalah teknik-teknik dalam hambatan komunikasi. Nah, selanjutnya ada buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya komunikasi. Jadi kalau kita harus bisa buat suasana akrab. Kalau misalkan udah kita nemuin titik akrabnya nih sama lawan bicara, teknik bisa tuh hambatan-hambatan komunikasi bisa berkurang. Selanjutnya ada mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana atau mudah dimengerti, mungkin dengan pergerakan gestur tubuh, atau mungkin apa yang bisa memudahkan kita menyampaikan pesan. Kemudian ada komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut juga empati. Selanjutnya ada
Untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain. Namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan. Itu adalah salah satu cara yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan komunikasi, yaitu harus diulang-ulang. Kalau emang pesannya itu mau itu ya diulang terus, tapi dengan cara yang berbeda. Kalian harus beli ini, misalkan contoh. Nah, cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah memunculkan sebuah masalah-masalah yang akan ujungnya bakalan kita tuh harus pakai cara ini supaya mengatasi masalah itu. Itu dibalik gitu. Kalau awalnya kita ngomong ini keuntungannya kalau misalkan kita pakai cara ini tuh ini. Nah, terus nanti kita akan ngomong lagi masalahnya. Jadi masalahnya dulu baru kita harus beli ini gitu, misalkan contohnya seperti itu. Kesimpulannya adalah ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan atau mature, artinya penjualan laba yang sudah mencapai titik puncak ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader. Maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan dengan cara kinerja logistik perusahaan dengan cara menjaga triple konstan. Mutu produk dijaga bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan harus diusahakan harus lebih rendah lagi dari pesaing, dan juga dibarengi dengan waktu kirim yang lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan. Jadi ada triple konstan. Perusahaan harus menjaga ini, yaitu mutu. Kedua, harganya harus bersaing. Ketiga, waktu kirim harus lebih cepat, bahkan harus lebih cepat lagi supaya customer selalu merasa puas dengan pelayanan kita. Segini aja apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya pamit, saya Nur Muhammad Fauzi dari Prodi Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.